Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'du. Segenap pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui channel langsung ya, melalui YouTube ya. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada kesempatan pagi ini atau kesempatan kali ini edisi yang ke-144. Kita sampai pada ayat yang pertama dari surah At-Taubah. Sebelum kita masuk ayat yang pertama surah At-Taubah, kita akan mengkaji sekilas tentang profil surah At-Taubah. Surah At-Taubah ini berada di juz 10 ya. Kalau tepatnya juz 10 setelah 5 halaman yang pertama ya, atau setelah seperempat yang pertama. Kemudian surah At-Taubah ini surat yang ke-9 dari Mushaf Al-Qur'anul Karim. Kalau jumlah ayatnya ada 129 ayat ya. Mari kita kaji atau kita telaah beberapa informasi terkait dengan surah At-Taubah ini. Surah At-Taubah ini merupakan di antara surat-surat Al-Qur'anul Karim yang turun di masa-masa akhir, karena turunnya tahun 9 Hijriah ya, atau 1 tahun sebelum meninggalnya atau wafatnya Rasulullah SAW. Maka termasuk surat yang akhir-akhir turun. Dalam sebuah riwayat mengenai surah At-Taubah ini disebutkan dalam riwayat Al-Barra ibnu Azib dan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau juga mengutip riwayat ini. Beliau mengutip riwayat ini dan disebutkan sesungguhnya surat ini turun kepada Rasulullah SAW ketika sekembali beliau dari perang Tabuk. Dan kita tahu bahwa perang Tabuk ini terjadi tahun 9 Hijriah. Rasulullah SAW saat itu mengirimkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir atau pemimpin Amirul Hajj tahun itu. Jadi kebiasaan Rasulullah setiap tahun itu mengirim yang namanya Amirul Hajj. Karena Rasul saat itu berangkat perang Tabuk, Rasul memerintahkan Abu Bakar menjadi Amirul Hajj supaya Abu Bakar menjadi imam manasik bagi mereka. Kemudian setelah Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk, Rasul kemudian mengirimkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan woro-woro atau pengumuman ya, informasi tablik kepada kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum ya terkait baraah, yaitu kaum muslimin diharuskan mulai saat itu membebaskan diri mereka dari janji-janji orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya saat itu, karena mereka melanggar perjanjian mereka. Ini tahun ketika Rasulullah SAW keluar untuk memerangi Romawi. Dan kita tahu bahwa perang Tabuk ini perang ketika saat itu yang pertama cuacanya sangat panas, yang kedua perjalanan dari Madinah ke Tabuk perbatasan Romawi sangat jauh sekali, dan saat itu masih menggunakan peralatan yang sederhana, jalan kaki, onta maupun kuda. Kalau di Arab ada kuda ya? Ada ya? Ada. Kemudian saat itu yang namanya buah-buahan sedang tumbuh subur ya. Jadi kalau di Arab terkenal yang namanya anggur. Anggur sedang tumbuh ya, sedang ranum, lagi enak-enaknya.
mereka harus berangkat perang ya. Dan kemudian banyak manusia yang mereka lebih suka tinggal di rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu perang Tabuk ini menjadi perang yang menguji keimanan kaum muslimin, keimanan orang-orang beriman, dan untuk membedakan siapa yang beriman dan siapa yang munafik akan terlihat dari peristiwa perang Tabuk ini. Oleh karena itu surat ini secara global memiliki dua tujuan sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan ada dua sasaran tujuan surat ini. Yang pertama adalah menjelaskan undang-undang Islam, kanun Islami terkait mengenai bagaimana bermuamalah dengan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua menampakkan karakter sebenarnya manusia ya, ketika mereka diperintahkan, diserukan untuk berangkat memerangi Romawi. Maka nanti yang membedakan mana yang munafik, mana yang beriman, termasuk juga nanti siapa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka yang terlambat ya. Nanti ada tiga sahabat ya, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, dan Ka'ab bin Malik. Ini tiga sahabat yang telat nggak berangkat ke perang Tabuk, kemudian mereka bertaubat dan akhirnya setelah 40 hari 40 malam Allah menerima taubat mereka. Maka salah satu di antara mungkin ya, di antara penyebutan kenapa disebut dengan surah Taubah ini menjadi apa? Ini menjadi ini menjadi alasan kenapa disebut dengan surah At-Taubah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini meletakkan beberapa batasan-batasan terkait mengenai muamalah atau bagaimana berinteraksi dengan ahlul kitab atau orang-orang musyrik ya. Maka di sini mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang ya, melarang kaum muslimin, mereka melarang orang-orang musyrik untuk menjalani yang namanya ibadah haji ke Baitullah. Mereka dilarang saat itu ya. Nanti itu ditegaskan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik mereka adalah najis. Di sini najis ini bukan berarti najis secara fisik ya. Artinya najis karena kekufuran mereka. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Artinya setelah turunnya surah At-Taubah ini tidak boleh ada yang namanya orang-orang musyrik masuk ke Masjidil Haram. Maka itulah kenapa kalau dalam aturan Islam tidak boleh ada orang non muslim yang mereka masuk ke Masjidil Haram ya. Dan itu bukan hal yang bukan berarti Islam ini agama yang tidak toleran, bukan ya. Karena ternyata dalam agama Katolik juga ya, dalam agama Katolik dari sekitar hampir 1.000 orang yang tinggal di tahta suci Vatikan Italia, itu semua mayoritas adalah, bahkan dikatakan semua adalah Katolik. Lah bolehkah orang non Katolik masuk ke sana? Dibolehkan kalau mereka adalah duta besar di Vatikan ya. Misalkan pernah Profesor nih ya, Din Samsudin, mantan ketua pimpinan Muhammadiyah, itu juga pernah diundang ke sana ya, diundang untuk organisasi toleransi dunia ya, diundang ke Vatikan. Itu dalam rangka undangan saja boleh. Tetapi kalau secara prinsip mereka melarang orang non Katolik masuk ke Vatikan. Maka tidak salah ya ketika Quran melarang orang-orang musyrik, orang kafir mereka masuk ke Masjidil Haram, karena itu tempat yang suci di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam meletakkan sebuah asas ya, sebuah asas tentang bagaimana bermuamalah dengan ahlul kitab ya, yaitu Islam akan melihat dulu bagaimana keseriusan mereka dalam menepati janji mereka. Jadi kalau seandainya mereka menepati janji, kita tidak masalah. Tapi kalau mereka melanggar janji, maka dalam Islam di sana ada aturan-aturan ya, aturan untuk membalas orang yang ingkar janji.
Oleh karena itu ternyata dalam sejarah yang namanya orang-orang Yahudi di Madinah ya, saat itu mereka tidak bisa dipegang omongan mereka. Mereka melanggar janji ya. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, mereka melanggar janji berulang-ulang ya, bukan hanya sekali, berulang-ulang mereka melanggar janji. Makanya ketika setelah perang Badar, Rasulullah mengusir yang namanya Bani Nadir. Setelah perang Uhud terusirlah Bani Qainuqa. Setelah perang Khandaq atau perang Ahzab terusirlah yang namanya Bani Quraidah. Kenapa? Karena mereka melanggar janji. Intinya Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kaum muslimin untuk memutuskan hubungan dengan ahlul kitab karena mereka orang-orang yang melanggar janji, tidak ada perdamaian dan tidak ada keamanan bagi mereka. Ini ya. Ini tentang tujuan, salah satu tujuan dari surah At-Taubah. Kemudian surah At-Taubah membahas mengenai perintah untuk memerangi orang-orang ahlul kitab yang mereka melanggar janji. Jadi perhatikan, hanya mereka yang melanggar janji ya. Kalau mereka tidak melanggar janji ya kita nggak boleh memerangi mereka. Islam cinta damai, tetapi kita tidak boleh diam ya. Ketika agama dihina nggak boleh diam. Artinya ini sebagaimana kata Kiai Haji Zainuddin MZ beliau mengatakan kita itu nggak boleh ya Pak. Kita nggak boleh cari musuh, tetapi kalau ketemu musuh jangan lari, nggak boleh pengecut. Karena orang yang lari dari peperangan ketika kaum muslimin mereka harus perang, mereka pengecut, ini adalah termasuk orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara 7 amalan yang merusak as-sab'ul mubiqat. Kemudian Al-Qur'anul Karim menampilkan al-hadaf asani, yaitu tujuan yang kedua dari surah At-Taubah. Apa itu? Yaitu menjelaskan bagaimana kondisi psikologis kaum muslimin ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memerangi Romawi. Dan Al-Qur'an Karim dalam surah At-Taubah ini membicarakan mengenai kelompok-kelompok mereka yang terlambat dan bermalas-malasan untuk berangkat perang ya, untuk berangkat perang Tabuk saat itu. Maka kemudian surah At-Taubah ini juga banyak disebut dengan surah, banyak juga apa yang menyebutnya dengan surah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya itu menyingkap segala misteri. Artinya kalau mana asalnya Fadhihah itu skandal ya. Jadi Fadhihah ini membuka tabir skandal orang-orang yang mereka malas-malasan berangkat menuju perang ya, perang melawan Romawi. Maka oleh karena itulah rahasianya kenapa surah At-Taubah kita tidak boleh memulainya dengan basmalah. Ada 2 riwayat yang saya pernah temukan. Yang pertama adalah ada yang mengatakan disebut dengan surah At-Taubah karena tidak ada basmalah. Kenapa? Karena akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah ini berbicara mengenai tentang peperangan, sehingga kemudian seperti satu kesatuan, sehingga dia tidak dipisah ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa karena yang namanya basmalah itu adalah untuk aman, perdamaian, tetapi surah At-Taubah ini untuk melancarkan perlawanan atau memberikan ketidakamanan kepada mereka yang melanggar perjanjian. Maka kemudian surah At-Taubah ini ulama mengatakan diharamkan untuk membaca basmalah pada awal surah At-Taubah. Kemudian selanjutnya surah At-Taubah ini membahas mengenai tentang adanya masjid dan dirar. Ini masjid yang dibangun orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin. Maka masjid ini kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan masjid dirar. Yang terakhir tentang profil surah At-Taubah ini, surat ini disebut dengan beberapa nama ya. Kalau sebagian sebagian mufassirin mereka sampai menghitung yang namanya nama-nama surah At-Taubah ini ada sekitar 14 surat nama ya. Yang pertama disebut dengan surah Baro'ah. Baro'ah itu berlepas.
berlepas dari orang-orang musyrik. Yang kedua, at-taubah, artinya taubat ya. Karena di surat ini ada kisah pertaubatan 3 sahabat yang telat perang, kemudian mereka bertaubat dan diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, surah Al-Muqashqisah. Ini surah yang artinya berlepas, berlebaran dari orang-orang kafir. Kemudian Al-Muba'thirah yang keempat, yang mencerai-beraikan. Kemudian Al-Musarridah, yang mengusir, yang mengusir orang-orang yang melanggar janji. Kemudian Al-Mukhziyah, itu yang menghinakan. Al-Fadhihah, yang menyingkap kejahatan orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Al-Muthirah, yang menggerakkan. Wal Hafirah, ini sama ya. Kalau makna hafirah itu diteracak ya, artinya menggerakkan. Wal Mungkilah, yang menyiksa. Wal Mudamdimah, sama ya. Kemudian nama yang lain suratul Adzab, yaitu surah Adzab ya, menyiksa. Ini 14 nama dari surah At-Taubah. Baik, kita masuk ke sababun nuzul ya. Jadi saya kira tadi 10 menit cukup, ternyata membaca muqaddimahnya saja 15 menit ya. Tolong bersabar teman. Kita tambah 5 menit lagi ya. Sababun nuzul, penyebab turunnya surah At-Taubah ini, diriwayatkan bahwa sebagian pemimpin Quraisy itu mereka tertawan dalam perang Badar. Dan di antara mereka yang tertawan adalah Abbas ibnu Abdul Muthalib. Kemudian beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib dan mereka mencelanya ya, mereka mencelanya, hanya mencela para tawanan itu karena kesyirikan mereka. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib juga ikut mencela juga. Ali mencela Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa dia memerangi Rasulullah? Kenapa Abbas memutus silaturahim? Maka Abbas mengatakan, "Malakum tadkuruna masawi'ana wa taktumuna mahasinana." Kenapa kalian mengingat keburukan kami, dan kenapa kalian menyimpan kebaikan kami? Maka Ali mengatakan, "Halakum mim mahasin." Apakah Abbas, kalau kamu punya kebaikan, apakah kamu punya kebaikan? Ya. Kamu mengklaim punya kebaikan, mana kebaikanmu? Ini kata Ali. Faqala na'am, inna lana'mul masjidal haram. Kami memakmurkan, meramaikan Masjidil Haram. Wa najibul Ka'bah, dan kami yang menjaga Ka'bah, yang biasa mengganti kiswah Ka'bah, kemudian wanaskil haji, dan kami memberikan minum jamaah haji. Wanafukul ani, kami menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maka kemudian turunlah ayat, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak sepantasnya bagi orang musyrik mereka meramaikan, memakmurkan Masjidil Haram, sementara mereka menyaksikan, bersaksi bahwa diri mereka kufur. Jadi mereka tuh sadar mereka kufur, tapi mereka juga mengklaim mereka memakmurkan Masjidil Haram. Gak pantas ya, orang musyrik gak pantas memakmurkan Masjidil Haram. Maka turunlah, ini salah satu asbabun nuzul dari adanya, salah satu